warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Apregina NSTSPD CGP Angkatan 9 Kabupaten Pasaman Barat. Ini akan mengadakan coaching pra observasi dengan Bapak Adrizal. Baiklah, Bapak Adrizal. Assalamualaikum Pak Adrizal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Jadi hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi ya Pak. Mana nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Adapun tujuan dari supervisi kelas ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa kita melakukan kegiatan observasi ini? Sebagai awal dari persiapan supervisi supaya Bapak nantinya akan lebih siap untuk memberikan pembelajaran bagi murid. Baik. Nah, baik Pak, ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan, yakni mengenai tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Baik Bu, di mana di kelas saya sudah membuat sebuah tujuan pembelajaran. Yang saya buat ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama di situ ada mengidentifikasi konstanta atau koefisien dan variabel suku pada bentuk aljabar dan mengaitkannya masing-masing dengan konteksnya. Yang kedua, mengubah bentuk aljabar ke bentuk aljabar ekuivalen dengan menggunakan sifat-sifat dan operasi aljabar. Yang ketiga, memodelkan suatu permasalahan menjadi suatu bentuk aljabar dan menggunakan untuk menyelesaikan permasalahannya dalam hal tersebut. Di mana di sini saya sudah membuat 3 tujuan pembelajaran dalam satu pertemuan nantinya. Oke, baik Pak. Nah, jadi dari tujuan pembelajaran yang sudah Bapak siapkan itu, kira-kira apa strategi atau model atau metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan nantinya? Untuk pertemuan nanti saya sudah menyiapkan metode pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswanya. Kemudian untuk model saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana dalam problem based learning ini permasalahan nanti akan dilibatkan kepada siswa. Kemudian saya membuat metode menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan nantinya. Oke, nah berarti jadi rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan yaitu dengan menggunakan model PBL ya Pak. Kemudian menggunakan metode yaitu dengan menggunakan diskusi kelompok, kemudian tanya jawab dan diskusi. Anak-anak tentunya dikelompokkan sesuai dengan kesiapan belajar dan kemampuan mereka masing-masing. Nah, dari itu, jadi kira-kira bagaimana media yang akan Bapak gunakan dalam pembelajaran di kelas tersebut? Untuk medianya nanti, di mana kan materi saya di sini Bu, materinya adalah sifat aljabar. Ya. Nanti saya akan mengumpamakan materi itu dengan menggunakan beberapa gambar macam-macam buah. Jadi di sini anak bisa nanti menganalisis di mana kategori buah yang sejenis ataupun yang bisa dijadikan sebuah materi tentang aljabar tersebut. Dan kemudian saya menggunakan LKPD, PowerPoint, dan juga menggunakan laptop. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira nih Pak, kapan nih Bapak akan melakukan pembelajaran di kelas? Kemudian di hari apa, di kelas berapa, dan di jam berapa? Nah, kebetulan pada hari Senin di jam pertama yaitu 1-2 di kelas 71 saya akan masuk pada jam pertama. Oke, baik Pak. Jadi nanti di hari Senin ketika di jam 1-2 saya akan datang ke kelas Bapak. Saya akan melakukan supervisi, kemudian saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas Bapak ya.
Nanti setelah Bapak lakukan kegiatan observasi atau pembelajaran, kita akan adakan percakapan yang terakhir ya Pak, yakni yang disebut dengan pasca observasi. Yang itu nantinya akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Di mana di dalam hasil percakapan kita pada hari ini Bu, saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nantinya, kemudian untuk persiapannya sudah saya mulai dari sekarang. Oke Pak, berarti untuk hari ini sebagai praobservasi kita cukupkan sekian. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas waktu yang sudah Bapak berikan, atas kesediaan Bapak dalam melakukan praobservasi ini. Dan sampai ketemu di hari Senin besok Pak, yaitu dalam kegiatan observasi kelas dan pasca observasi nanti di pertemuan berikutnya. Untuk itu saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Baik. Sebelum kita mulai untuk materi kita pada pagi hari ini, silakan untuk ketua kelas pimpin doanya terlebih dahulu. Ya. Kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Apa kabar kalian? Baik. Apa kabar kalian? Baik. Apa kabar kalian? Baik. Alhamdulillah luar biasa. Semangat? Masih. Mana semangatmu? Ini ya. Oke, berarti untuk pelajaran selanjutnya semangat karena sudah dibuktikan dengan nilai tadi. Oke, sebelum kita masuk ke materi, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi konstanta, koefisien, variabel, dan suku pada bentuk aljabar dan mengaitkannya masing-masing dengan konteksnya. Jadi, kalian harus dituntut untuk memahami yang mana perbedaan, yang mana koefisien, konstanta, variabel, dan sebagainya. Dan materi kita minggu kemarin, masih ada yang ingat tentang apa materi kita? Tentang aljabar. Iya, tentang aljabar. Aljabar itu sangat luas. Di bagian mana yang kemarin yang kita bahas minggu kemarin? Unsur aljabar. Nah, siapa yang masih ingat unsur aljabar itu? Unsur aljabar itu ada berapa? Ada 5. Siapa yang masih ingat? Apa, Arab? Oke, ada variabel. Kemudian ada koefisien. Kemudian ada
konstanta, kemudian ada faktor, kemudian ada suku. Ada 5 unsur yang harus kalian pahami di dalam aljabar. Yang pertama tadi ada variabel, yang kedua ada konstanta, ada koefisien, ada faktor, ada suku. Jadi di antara yang 5 ini nanti berbeda keseluruhan bentuknya. Oke, untuk materi kita pada pagi hari ini ada di sini, yaitu tentang, coba dibuka di bukunya di halaman halaman 11, yaitu tentang substitusi bentuk aljabar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Bapak ingin kalian mengamati video yang sudah Bapak siapkan. Tes materi matematika kelas 24 yaitu tentang bentuk aljabar. Materi ini sudah berikut matematika ya. Mari kita mulai dengan unsur-unsur aljabar. Pada aljabar, kita akan mengetahui beberapa. Oke, silakan kalian diskusikan lembar kerja yang sudah Bapak berikan. Silakan, Bapak berikan waktu selama 10 menit. Sekarang tugas kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Dan silakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikannya ke depan. Kepada kelompok yang lain silakan berikan nanti tanggapan, baik masukan maupun pertanyaan. Silakan kepada kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari substitusi bentuk aljabar. Di mana substitusi bentuk aljabar adalah mengganti huruf dengan bilangan dalam bentuk aljabar disebut mensubstitusi bilangan ke bentuk aljabar. Contoh:
Contoh 4x dikurang 2. Untuk x nilainya adalah min 3. 4x dikurang min 2 sama dengan 4 buka kurung min 3 tutup kurung kurang 2. 4 dikali min 3 sama dengan min 12. Kurang turun 2 turun. Min 12 di min 12 min 2, maka kita jumlahkan menjadi min 14. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin bertanya kenapa hasilnya min 12, kenapa tidak positif 12? Karena 4 positif, ini negatif. Positif dikali negatif, maka hasilnya akan negatif. Berbeda jika negatif dikali negatif, maka hasilnya akan positif. Apakah semuanya sudah paham? Sudah. Udah, sekian saja dari kami kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh kelompok yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya di hadapan kita bersama. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Setelah Bapak amati tadi bagaimana penampilan kalian dan bagaimana hasil diskusi kalian, sudah Bapak amati itu semuanya luar biasa, berarti semua sudah paham. Nah, mungkin untuk pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sekian karena waktunya sudah habis. Tapi sebelum kita tutup materi kita pada pagi hari ini, Bapak ingin bertanya sama kalian, bagaimana perasaan kalian belajar pada pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau senang. Nah, untuk materi kita selanjutnya yaitu tentang aplikasi bentuk aljabar. Jadi nanti di rumah coba kalian lihat di halaman 17, di situ ada aplikasi bentuk aljabar. Mungkin karena waktu sudah habis, sekian dari Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekarang tibanya untuk melakukan pasca observasi setelah melakukan observasi pembelajaran kemarin bersama dengan Bapak Adrisal, rekan sejawat saya dari SMP 1 Gunung Bule, dan bersama dengan Ibu PP Mary Yulfitayanti. Baiklah, Bapak Adrisal, adapun tujuan dari kita melakukan coaching meeting untuk mengetahui kira-kira sejauh mana keberhasilan Bapak dalam pembelajaran kemarin. Bagaimana Pak? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Oke. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang akan saya ajukan pada percakapan hari ini. Yang pertama adalah apakah bagaimana kira-kira perasaan Bapak setelah melakukan pasca operasi melakukan. Baik, mungkin kalau perasaan saya pribadi Bu, mungkin agak grogi, di mana kan pembelajaran mungkin yang tidak biasa dilaksanakan karena ada pengawasnya. Mungkin kalau di kelas kan kita sendiri yang melaksanakan pembelajaran. Kalau waktu pasca observasi kan didampingi oleh ibu sendiri. Jadi di situ saya mungkin merasa agak grogi sedikit. Tapi alhamdulillah berjalan juga dengan baik. Oke, jadi pembelajaran yang Bapak lakukan berjalan dengan baik. Oke Pak, kira-kira apa area pengembangan yang Bapak lakukan, langkah-langkah yang Bapak lakukan di dalam observasi kemarin? Yang
tentunya saya yang terlebih dahulu mempersiapkan perangkat pembelajaran saya terlebih dahulu supaya saya bisa menjalankan alur pembelajaran di kelas. Kemudian saya mencari di hari yang mana anak itu mampu untuk pembelajaran kita selanjutnya. Adapun saya pada pembelajaran observasi kemarin adalah peserta didik mampu menyusun pernyataan tentang hubungan antara bilangan dengan kalimat matematika dengan menggunakan huruf ataupun variabel dalam pembelajaran tersebut, dan untuk keterampilan yakni menyelesaikan soal secara berkelompok, kemudian anak disuruh untuk mempresentasikannya ke depan. Jadi dari pembelajaran yang Bapak lakukan kemarin, kira-kira ada nggak Pak kendala atau hambatan yang Bapak rasakan di saat proses pembelajaran tersebut? Kalau kendala mungkin ada Ibu, di mana salah satunya anak kurang aktif dalam proses pembelajaran. Ya. Anak tersebut mungkin sebahagian mungkin merasa dia tidak diperhatikan atau terasa terasingkan. Dalam pembelajaran saya kemarin, saya uji dengan menggunakan metode kelompok. Jadi anak tersebut hanya sebagian yang aktif dalam proses pembelajaran tersebut. Jadi mungkin anak tidak aktif semuanya di dalam berkelompok. Mungkin sebagian hanya merasa ikut numpang di dalam kelompok itu. Jadi hanya beberapa yang berbicara di dalam kelompok itu yang Bapak rasakan, Pak. Oke, jadi dengan demikian apa kira-kira solusi yang akan Bapak berikan terhadap keadaan yang demikian sehingga nanti diskusi di dalam kelompok ini, di dalam pembelajaran Bapak menjadi aktif sehingga anak-anak bisa aktif semuanya dan bisa mengikuti kegiatan diskusi tersebut di dalam pembelajaran itu. Mungkin cara yang saya lakukan nantinya Bu, saya akan mendekati anak terlebih dahulu, melihat kemampuan anak terlebih dahulu. Kemudian saya bisa mengelompokkan kategori anak tersebut, baik dia yang kategorinya kemampuannya tinggi, rendah dan sedang. Jadi saya bisa menggabungkan antara yang tiga tersebut, tidak hanya menentukan yang kemampuannya tinggi. Jadi apalagi zaman sekarang ya Pak, kalau anak itu dikelompokkan dengan tahapan yang sama-sama, kemampuan yang sama, jadi tidak ada yang bisa untuk mengajari atau menimpali teman-temannya yang ini ya. Berarti Bapak melakukan membagi kelompok itu dengan cara membagi rata anak-anak ini menjadi ada yang berkemampuan yang rendah, ada yang menengah, dan ada yang tinggi supaya untuk menghidupkan diskusi ini, kira-kira begitu. Oke. Dari hal itu kira-kira kapan ini Bapak akan melakukan metode yang seperti itu untuk selanjutnya? Mungkin jadwal yang saya tentukan belum bisa ditetapkan kapan Bu, tapi saya lakukan ini dengan secepat mungkin, dan saya akan mencari dulu metode-metode lain untuk lebih baik untuk melaksanakan diskusi nanti, supaya diskusi lebih aktif di kelas nanti. Kira-kira metode lain apa sih kira-kira yang Bapak rancang untuk membuat pembelajaran ini menjadi menyenangkan sehingga anak tergerak wow, atau misalnya dengan Bapak menyampilkan video atau gambar terlebih dulu atau apa, gimana kira-kira? Mungkin saya mencari dulu bisa kan kita cari di sumber YouTube, bisa mencari pembelajaran di YouTube, atau tadi bisa kita cari juga di PMM, karena sekarang sudah dipermudah dengan metode PMM tadi. Jadi sumber pembelajaran itu nanti saya lihat dulu mana yang lebih baik untuk anak diterapkan dan mana yang diterapkan. Nanti kita memanfaatkan media internet, yaitu mencari hal-hal yang baik itu di YouTube, baik itu gambar-gambar yang berusaha untuk membuat membuat metode itu bagaimana supaya anak-anak itu lebih menyenangkan lagi nanti di dalam pembelajaran.
Bapak, saya rasa akan kita lihat, akan saya tunggu pembelajaran yang akan Bapak rencanakan itu, dan mudah-mudahan pembelajaran ke depannya nanti akan lebih baik daripada yang kemarin ya Pak ya. Nah, lebih baik dari yang kemarin. Jadi untuk itu hari ini saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktu